Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat belajar. Nah, sebelum belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kode dan kodar. Ayo dibuka buku PABP-nya, kita belajar sama-sama ya. Pengertian kode. Kode adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Kode adalah sebuah takdir yang tidak bisa dirubah. Dalil tentang kode. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu yang terjadi kepada kita sudah diatur oleh Allah dan kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi kepada kita di kemudian hari. Untuk mengetahui bagaimana kode, kita lihat contoh-contoh kode. Yang pertama, matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat, dan itu tidak berubah. Kematian pasti datang kepada semua makhluk bernyawa. Entah itu masih muda ataupun sudah tua, kematian tidak mengenal usia. Dan yang terakhir, ada bumi serta planet-planet lainnya yang berputar sesuai porosnya, tidak mungkin mendahului satu dengan yang lain. Dan contoh lainnya seperti manusia diciptakan ada yang laki-laki dan yang perempuan dengan fisik berbeda-beda, suaranya juga berbeda-beda. Itu semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hikmah beriman kepada kode, kita pasti akan datang ke sekolah atau ke kegiatan lainnya dengan tepat waktu. Kita akan memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif, tidak membuang-buang waktu. Kita bisa menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Kita tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Karena kita tidak punya apa-apa dalam kehidupan, semuanya milik Allah. Kita akan berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Kita akan bertanggung jawab atas tugas apapun yang diberikan kepada kita, entah itu tugas di rumah ataupun tugas di sekolah. Dan yang terakhir, kita akan sopan santun, rendah hati dalam bersikap dimanapun kita berada, karena kita tidak punya apa-apa, segala sesuatu milik kita, semuanya milik Allah. Kalau tadi kita sudah belajar tentang kode, sekarang kita belajar tentang kodar. Kodar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun kalau kodar itu bisa dirubah dengan ikhtiar atau usaha manusia. Apa sih ikhtiar? Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, usaha manusia untuk merubah hidupnya. Seperti orang kalau misalnya mau pintar, berarti dia harus rajin belajar. Dalil tentang qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini dia beberapa contoh qadar.
Yang pertama, lihat gambarnya. Menjadi pintar dan menjadi juara kelas. Karena apa? Karena dia rajin belajar dan rajin berdoa. Jadi ada ikhtiarnya. Contoh yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat. Nah, ini adalah ikhtiar. Kalau mau dapat juara, berarti harus ada kegigihan, rajin belajar, dan berlatih. Terus yang ketiga, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qoriah terbaik di sekolah ataupun di rumahnya. Si anak ini mungkin tadinya hanya juara di sekolah, tetapi karena kegigihannya untuk belajar qori, dia menjadi juara tingkat nasional, bahkan bisa lebih dari itu. Lalu menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan dimanapun dia berada, karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja, entah itu orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda dari dia. Jadi sama siapapun dia berteman, karena pribadinya yang menyenangkan. Hikmah beriman kepada qadar. Yang pertama, kita akan menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Jadi kita tidak berdiam diri untuk menggapai cita-cita. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya mengerjakan PR sendiri dan lain sebagainya tanpa minta bantuan teman. Mau salah mau benar, PR-nya dikerjakan sendiri. Nanti juga sama gurunya diberitahu kalau memang ada yang salah. Yang terakhir, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum kita berangkat tidur, kita harus belajar terlebih dahulu, mengulang pelajaran yang sudah diajarkan oleh bu guru agar besoknya kita menjadi lebih paham. Alhamdulillah, kita sudah belajar tentang qada dan qadar. Semoga bisa dimengerti dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita latihan dulu, silahkan dijawab. Ingat, harus percaya diri dan mengerjakannya sendiri. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.